Ini kita langsung bongkar aja X1. Ini juga katanya recommended, bagus. Ini modelnya bener-bener kayak X36. Terus jepitannya dijual 15.000, 60.000 di tokonya. Padahal kita bisa beli 15.000 yang dari Indonesia. Ini sama persis. Ini sama persis. Jadi kalau beli jepitannya doang tuh sayang, mendingan beli jepitan yang di X36. Jauh lebih murah. Ini sama persis, bahan sama, build quality sama. Gue nggak lihat ada perbedaannya. Jadi kalau mau beli pakai yang X36 aja. Kipas Fly di B5 ada nemu penjualnya. Boleh tuh bro. Penasaran gue. Atau bekas yang rusak dibongkar. BR31 udah resmi. Cuma stock out, sering stock out. Oke, ini packagingnya juga sama. Nah ini kita harus coba cek ya. Dia kayak X36 nggak? Kalau X36 itu dia wajib pakai PD. Dia wajib pakai PD supaya ininya jalan. Apa? Voltase 5 volt sama 12 voltnya jalan. Oke, nah yang bagus tuh ada ginian nih. Ini kepake. Jadi taruh di backdoor dulu baru tempelin. Lah, dapat 2. Wih, hoki. Iya. Baru tempelin ini ya. Jadi backdoor HP tempelin ini, baru tempelin ini. Hoki amat gue ya. Dapat 2 biji. Oke, itu aja kabelnya. Sekarang kabelnya pada pelit-pelit ya, cuma 1 meter doang. Tapi build quality-nya kayak bagus sih. Kita coba jalan nggak pakai quick charge. Soalnya X36 kemarin gua tes cuma bisa pakai PD doang. Nah ini kipasnya dia sentrifugal ya, beda sama yang lain. Dia kayak di Nubia punya. Ini di 5 volt. Jalan di 5 volt. Kita pencet lagi. Oh. Dia nggak berubah. Dia nggak berubah. 5 voltnya kita jalan pertama. Drop ke 4,8. Currentnya 1,3. Kalau kita nyalain lagi, currentnya naik. Currentnya yang naik. Ini turun lagi 1,4-an. Suara kipas juga berasa beda. Kita coba pakai PD ya. Kita coba pakai PD. Apakah benar sebagus itu? Ini sih udah dingin sih gue pegang. Nah ini voltasenya nggak ngedrop, masih di 5,9. Tadi lumayan ngedrop ke 5,8, 4,8. Ya, dia bukan naikin voltase ya. Kalau di X36 dia naikin voltase, kalau ini dia naikin ampernya. Buat kencengin kipasnya. Oke. Jadi ini pakai 10 watt juga kuat. Kita coba baca ya. Ini pakai 10 watt juga kuat jadinya. Sayangnya ini bahasa Cina. Oh, ada bahasa Inggrisnya. Input type C 5 volt 2 ampere. Ya, oke. Ini pemakaian dayanya di bawah X36. Cuma kalau benar lebih dingin, ya mendingan ini kalau harganya sama ya.
kalau harganya sama. Oke, kita langsung bandingin aja. Tapi lumayan cepat ya, udah 3 tulisannya. Bener, 3. Wow. Oke. Suhu ruangan 27 ya. Menarik. Ini bodinya juga plek-plekan sama X36. Ini gue buka aja X36-nya. Cuma beda kipas. Ini gue geser dulu. Nah ini ya perbandingannya. Ini kurang lebih sama. Torque by ampere, fan speed by voltage. Nah itunya gue kurang ngerti deh bro. Gue cuma kedengeran suaranya doang bedanya. Ya ini bedanya. Form factornya sih sama ya, bener-bener sama. Oh ini miring banget. Nggak apa-apa lah, selama masih bisa dicolok. Nah ini Type C, terus di sini on off-nya sama speed-nya. Ini sama persis. Bagian bawah, bagian atas juga mirip banget dari Type C ke LED indikator, sama modelnya doang di atas beda. Heatsinknya juga modelnya sama. Model heatsinknya sama kayak gini juga model heatsinknya yang ngelingkar. Beda kipasnya doang, cuma beda kipasnya. Ini pakai kipas sentrifugal, ini yang biasa aksial. Nah kita coba langsung compare aja sama X36. Ini sih jelas kalah ya, kemarin juga kayak X36 nggak sampai segitunya. Kita harus bandingin sama X12 juga. Sayangnya ini gue beli di Cina itu 300 ribuan. Emang lebih mahal dibanding dua cooler ini. Kalau X12 sama X36 itu kan di harga 200 ribuan. Kalau ini harganya udah 300 ribu. Oke. Biar kelihatan voltasenya, berapa watt pemakaiannya. Ini baru ya, gue bener-bener baru beli. Buat diaduin sama BR31. Oke, menarik sih bro kalau ada kipas yang jual. Siapa tahu bisa dipakai yang di tempat lain, di cooler-cooler lain. Oke, gue nyalain. 1, 2, 1, 2. Oke, yang ini X1 ya. X1. Harganya 300 ribuan. Sama 300 ribuan sama ini, sama apa namanya? Sama jepitan. Kalau misalnya nggak pakai jepitan masih di angka 200 ribuan sih. Nah, ini cuma pakai 7 watt. 12 watt ini. 12 watt juga sama. Oke. Oh, udah 3,9. Oh. X12 baru cuma 4,1. Kalah
3,7. Gue puterin terus aja. 3,5. Waduh, X12 baru ternyata kalah. Oke. Gue nggak terima ini. Gue nggak terima. Kita coba cabut dulu plastiknya. Nggak boleh ngefur ini. Kita harus langsung hajar. Gue nggak terima X12 kebanggaan gue kalah. Oke, kita langsung hajar. Plastik di X12 ngaruh nggak? Ngaruh, makanya gue cabut. Kita langsung nyalain lagi. Nih, nyalain 2. 8 volt, 12 volt, 13 volt. Kok nggak nyala? Ini telat ya. Yang X36 telat sedikit. Nggak apa-apa. But semua cooler lebih bagus kalau kabel mengarah jarum jam 12. Betul. Nggak semua sih. Kayak di BR30 kena, kalau ngembun juga tetap kena indikator. Cuma ya better USB-nya, colokannya arah ke arah atas. 200.000 beli apa? X36 tuh menarik banget. X36 D06 itu menarik. 8 2 4. Nih gue coba pakai ini aja. 6 2 3. Gue coba cari titiknya dulu, takutnya salah. Paling adil sih sebenarnya pakai ini sih. Jadi kita bisa cek semuanya. Moga-moga nggak error. Ini sering error soalnya di Xiaomi. Ya, benar error. Terdinginnya di X12. Jelas ya. Udah minus. Tetap kalah. Kita coba di sini. Ini titik terdinginnya di 3,2. Kalau ini titik terdinginnya di minus 0,1. Kalau ini terdinginnya di 1. Oke. Jadi tadi plastik tadi pengaruh banget ya bedanya ya. Bersaudara, berasa Winda bersaudara. Apa tuh? X12 sih oke parah sih. X12 oke parah. Nah ini sayang ini tadi telat nyalanya. Cuma kalau udah lama jalannya mestinya di suhu maksimalnya segitu-segitu aja sih. Ini udah berembun, yang ini enggak. Cuma nggak usah lihat embunnya ya. Ini padahal platnya lebih lebar dibanding yang lain. Paling lebar, tapi tetap paling dingin. Itu kehebatannya X12. Makanya di X12 gue yang satunya yang biasa gue pakai, itu gue udah nggak pakein platnya, karena gue langsung nempelin ke heatsink, jadi nggak perlu plat lagi. Oke. Ini jalannya di 11 watt dua-duanya. Gua tembak dari jauh dulu. Tetap paling dingin di X12 ya. Tetap paling dingin di X12. Nah ini kelihatan, ini warnanya nggak lebih hitam dari X1, jadi sedikit lebih kalah dingin, sedikit kalah dingin sama X1. Kelihatan warnanya.
Di X36 kalah sama X1, X1 kalah sama X12. Dari warnanya, kalau kita lihat dari visual itu bisa lihat dari warnanya. Lebih enak. Mayban apa tuh? Nanya apa ya tadi ya? Cara ganti thermal paste di DL01 New. Agak susah sih, bro. Cuma cara bongkarnya sama aja kayak di DL05 yang lama. Udah pernah gua buka. DY06 sama X12, worth it X12 ya. Kalau kalian nggak masalah sama beratnya, iya. Dan kalau kalian tahu resikonya, iya. Worth it X12. Karena di X12 ada beberapa yang bermasalah, tapi sebenarnya tinggal cara pemakaiannya kalau bener ngikutin yang gue bilang, itu nggak bakal masalah sih. Rata-rata aman. Ya gue juga nggak terima X12 kalah, makanya gue buka plastiknya. Tadi gue pikir ya udahlah ya, udah pasti menang, ngefur dikit nggak apa-apa pakai plastik, ternyata langsung ngedrop. Setelah dibuka langsung kelihatan bedanya. Kita lihat di sini titik terdinginnya 3,9 di X36. Ini udah di X1 udah di 2,1. Ini udah di minus 1,9. Oke, ini udah lumayan sih. Jadi kalau ngomongin kasta, X36 kalah sama X1, X1 kalah sama X12. Oke. Jadi kayak gitu. Dan gue mau coba aduin heatsinknya. Apa nih? Ntar ya. Kita coba adu heatsink. X36 perlu nggak ya? Nggak usah dulu lah ya. Gue cuma bisa maksimal 4 soalnya. X12 dulu. Biar kalian ini tahu posisinya, patokan gua pakai X12 sebagai cooler terbaik untuk magnetik. Cuma ya itu beratnya nggak bohong. Kita coba yang lain. Ini skip dulu. Satu lagi kita cobain DY06 ya. DY06 cuma yang udah gue modif. Gak bisa. Barangnya nggak ada. Sorry. Lagi nggak bisa dipakai. Jadi DY06-nya kita skip dulu. Pakai yang baru aja. Mau DY06 atau X36 nih satunya. Gue cuma bisa berempat. Ngadunya 4 maksimal. Fladigi B5 sama itu semua. Fladigi B5. Fladigi B5 sama ini sama. Kabel ITA yang kanan. Iya. Kabel ITA ini lumayan bagus loh. Jadi untuk satu chargeran, untuk satu apa namanya? Power bank. Gua ada tes power bank buat di BR31. Itu di Baseus. Kok Baseus ya? Bukan Baseus. Di Vivan, terus di McDodo sama di Yitai yang keluar 15 volt malah Yitai.
di McDodo masih keluar 12 atau 9 volt, cuma dinginnya sama aja. Kalau pakai Vivan cuma pakai ke 5 volt doang di BR31. Gue nggak tahu itu masalahnya di mana. DY06 X36 jadi kurang rekomendasi ya? Nggak juga sih. DY06 ini menang enteng sebenarnya. Terus kalau ini kan harganya lebih tinggi. Jadi balik ke kebutuhan. Ini harganya hampir 300.000. Yang ini gila. Ini worth it banget sih kalau bisa nyaingin. JS 40 apa sih tadi? Lupa lagi gue. Ini tadi apa ya? JS 40 bukan ya? Iya, itu satu source. Gue pakai power bank semua. Satu power bank. Caranya bisa ngetek gimana? Ngetek apa ya? Ini gue langsungin 10/8. Ngetek apa ya? Lah, malah titik terdingin di DY06. Sorry. My bad. Ini belum dinyalain. Cooler teringan masih N5 kah? N5. Ya, tapi beda dikit-dikit ya. N5 ini DY06 sama di JS40 itu beda-beda dikit. Gua panasin dulu pakai tangan. Kok ini main kencang. Oke. Kita langsung tes, kita langsung nyalain. Mode terdingin. 3 cooler magnetik terdingin. Waduh. Susah. Yang pasti sih X12 ya. Urutan pertama. OnePlus udah nggak bisa beli baru ya kok. Ada PO-nya doang. Ada PO-nya di toko apa namanya? Serba murah ya. Penasaran bikin klaim buat X12, ada yang mau berkorban? Satu, boleh nanti gue kirimin. X12 beda banget ya. Ini udah hitam sendiri. Menjalar hitamnya juga paling cepat. Ini kelihatan merah banget. JS04. JS40. X9 sih X12 ini sih bener-bener nggak ada lawan loh. Untuk cooler magnetik. Tapi kayaknya gue harus tetap ngetes B5X. Karena kayak kemarin B5X ini gue jelek banget hasilnya. Udah 20, 24,
24,3, padahal ini tadi 23,9 nih. 23,4. Kita putar aja terus, ini udah 19-an, turun terus. Kenapa ini sebentar? 23,6, 23,5. 23,8, 22,8. Oke, DY06 masih lebih bagus malah dibanding EX1 uji heatsinknya. Tapi nanti kita coba cek bawah ya, kita coba tes bawah juga. Dari sini udah kelihatan X12 ya. Dari warna juga lebih pekat di DY06 dibanding EX1. Di sini juga warnanya sama antara EX1 sama JS04. JS40. Gue coba press. Soalnya ini pakai thermal pad tadi. Dan ini menarik. Kemarin gua tes ini dibuka pakai thermal pad, hasilnya langsung beda, selisih 2 derajat. Nah, kita coba cek bawahnya ya. Bawahnya itu di 21,8. Bentar, ulang. Di 21,8. Terdinginnya bukan terdingin, di tengahnya itu di 12,4. Kita coba ini yang nempel ke CPU-nya 21,8, persis sama. (14,7). Tadi ini berapa ya? 12-an tadi ya? 12,3 sekarang. Jadi hasilnya malah lebih bagus yang di JS40 dibanding EX1. Ini kita coba cek permukaan yang nempel langsung sama SOC-nya. Ini 16,2. Ini udah 6,4. Emang kalau X12 tuh ajaib, bukan ajaib sih, gila. Heatsinknya gede banget soalnya. Loh, ini 21, 20,8, 13,2. Coba tesin lagi ya. Ya, ini 21,8. Masih. Gue ulang ya. 20,3. 20,8. Ini biar adil nih buktinya. 20,6. Mirip semua. Kalau ini titiknya sama ya. Ini 15,5. 6,5. Waduh, ini kena kabel tadi, langsung berkurang suhunya. Tapi tetap lebih dingin dibanding ini. Jadi pas di suhu baterai ini, di bagian baterainya ini 6, 12,
13 ini di berapa tadi? Gue lupa lagi jadinya. Di 15,6 dan ini di 20-an, 20 komaan. Ya ini tadi kena kipasnya kena kabel jadi ngedrop dikit, nggak apa-apa. Black Shark Fan Cooler 3 Pro sudah ada kah? Belum tahu sih. Belum ready lagi. BGM video nggak ada yang. BGM apa sih? Background musik ya. Itu bikin sendiri. Pakai aplikasi. Ada Michi, halo. F3 pakai FlyDigi B5, saran thermal pad apa? Nggak usah pakai thermal pad lagi, langsung gas. Kalau mau pakai Legendary jepit heatsink. Kalau mau, sebenarnya nggak usah pakai juga udah bagus. Tapi emang sisi di sininya kalau dimainin emang agak-agak panas di bagian sininya. Cuma untuk performance udah bagus banget. Cuma kalau mau di sininya berasa lebih dingin ya pakai ginian. Jeleknya ginian tuh ada dingin yang keluar dari sini nih ke udara. Jadi nggak semuanya kena ke HP. Ada bagian yang kebuang juga jadinya. Tapi kenyataannya ini desain yang paling efisien sih. Kalau misalnya ke seluruh HP ke sini, dingin yang kebuang di sini juga banyak. Tapi kalau misalnya kita cuma segini doang, ya bagian ini doang yang kebuang dinginnya. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Ini kalau misalnya mau pakai heatsink, ya kita anggapannya ini handphone ya. Ini handphone, dalamnya ada ada frame-nya. Ditempelin cooler sampai ke atas. Ini lebih bagus di DY06 dibanding EX1. Bahkan sama JS sama JS40 aja sama kurang lebih. Oke sih. Ini boleh-boleh semua. Jadi kalau misalnya budget kurang ini, walaupun build quality-nya nggak sebagus yang lain, tapi ini udah lumayan banget. Kita coba tembak heatsinknya ya. Seberapa panas. (33) ini sampai 43, kerjanya berat lumayan. (39) panas. Sama ini 39 juga, 38, 39. Oke, sama. Kurang lebih sama lah di 40-an. Nggak nyampe 40. Oke. Ya, menarik sih ini. Bawang kenapa nih? Wih. Ini boleh di-share nggak, bro? Jadi teman kita ada bikin cooler sendiri, project cooler. Ini gue ngeliatnya sih keren banget sih. Walaupun belum rapi. Ya, jadi kesimpulannya langsung aja ya, jadi nggak lama-lama. Kesimpulannya, Blackstone EX ini lumayan oke, tapi masih kalah dibanding X12. Build quality ini sama persis, ya bukan build quality lah. Form factornya ini sama persis kayak X36, sama kayak Gameshare juga. Cuma gue lebih prefer mereka ini sih dibanding Gameshare. Nggak tahu kenapa. Nanti gue coba keluarin lagi deh di video reviewnya.
Ini udah lumayan. Gue paling kalau model gue malah suka ini kayak Razer. Ada gini nih. Ini lebih irit karena pemakaiannya juga cuma 7 watt. Kalau ini pemakaiannya bisa sampai 11 watt. X36. Ini yang enteng, aduh yang apa namanya? Yang enteng-enteng pemakaiannya. Ini 8 watt, ini bisa pakai 9 watt. Ini bahkan 10 watt loh. Kalau apa namanya? Covernya dibuka bisa lebih tinggi pemakaiannya. Soalnya kemungkinan karena dia bisa maksimalin karena heatsinknya juga bisa lebih dingin. Bisa lebih bagus. Kita coba ya, patah nggak ya? Patah nggak ya? Nggak patah ya? Nggak luka juga. Kaget doang. Aman ya? Harusnya sih aman-aman aja. Ya ini, aduh, apa namanya, JS40 ini menarik juga. Jadi kalau yang budgetnya kurang, ini juga menarik sih. Apalagi kalau mau diginiin ya, mau dibikin kayak gini, nggak usah pakai body, udah gini doang. Ini tinggal dirapin. Apa namanya? Lem-lemnya tinggal dirapin. Ini udah menarik banget. Di bawah 100.000. Dan ini The King masih belum ada lawan. DY06 masih bisa bersaing sama X36. Videonya udah pernah gue buat. Untuk dingin sedikit kalah dibanding ini. Tapi memang ada harga ada barang ya. Jadi kalian tinggal sesuaiin harganya aja. Gimana? Tapi kalau pas tes heatsink, DY06 sama ini nggak beda jauh. Oke, ini menarik sih. Cuma kalau gue jadi suka sama JS40 ini. Heatsinknya nggak jelek, body luarnya doang yang jelek. Tinggal kita buka, tinggal rapiin ini. Nanti kalau udah gue bersihin, nanti gue kasih foto-fotonya di itu ya, community post ya. Oke, ya paling gitu aja. Ini gue lebih tertarik sama JS40-nya dibanding Plexton-nya. Bukan berarti Plexton jelek ya. Ini bisa dibilang sesuai harganya karena kalau kita ngomongin X36 sama DY06, ini emang di atasnya sedikit. Tapi untuk X12 ini kalah jauh. Tapi beda ukuran ya. Kecilnya gede banget, ini curang ini. Oke, paling segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.